Menanggapi isu identitas pulau dan daratan Selayar yang selalu muncul dan menjadi alat kampanye setiap pilkada di Kabupaten Kepulauan Selayar, KPU Kepulauan Selayar menggelar diskusi publik dengan tema Stereotip Politik Pulau dan Daratan Selayar. Forum diskusi yang digelar di Kafe Demokrasi Warkop Tanah Duang ini dihadiri oleh Wakapolres Kepulauan Selayar, Kompol Bustan SH, Kajari Selayar Hendra Syarbaini SHMH, Komisioner KPU dan Bawaslu, LO Bapaslon Perseorangan, Camat, Ketua dan Pimpinan OKP, serta mahasiswa. Sehingga ini yang saya maksud, makanya kenapa kami mengundang PPK, agar tetap Anda sadar tentang kehidupan Anda sebagai seseorang yang mengarahkan orang untuk mencoba soal tertentu. Inilah efek sertai. Karena dia akan efek sertai dalam nilainya sekarang adalah penghapusan pengalaman lama dan menghasilkan pengalaman baru yang lebih kondusif dan lebih negatif. Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kepulauan Selayar, Muhammad Arsad, mengatakan bahwa stereotip politik pulau dan daratan sudah biasa dalam dunia politik Selayar. Dia menambahkan bahwa stereotip ini juga telah mempengaruhi pemuda di Selayar dan menjadi alasan KPU mengangkat tema ini. Arsad menegaskan bahwa demokrasi tidak berbicara tentang perbedaan, tetapi tentang persatuan dan kesamaan visi dan misi untuk masa depan yang lebih baik. Setelah menghapuskan dikotomi pulau daratan, ternyata jalan-jalan terbaiknya adalah pemekaran. Dan pertanyaan kemudian, apakah 5 kecamatan di Kepulauan Selayar layak untuk mekar? Ini tanda tanya besar. Apakah SDM-nya masih, kampus sumber manusianya masih, kampus sumber daya masih, dan segala elemen yang memenuhi persyaratan. Ternyata bekerja untuk memekarkan itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi lebih bagus kita hilangkan kesadaran terkait dengan pemekaran, kita hilangkan kesadaran terkait dengan legislatif tertentu dan sebagainya. Mari kita hidup dengan pulau daratan sebagai sebuah keniscayaan. Ini soalnya kita tidak bisa nantikan. Bayangkan saja calon perseorangan 01-nya tidak di pulau, wakilnya tidak daratan. Apa masalahnya di sini? Kenapa sih kita selalu hidup dengan bahwa kalau 01-nya itu adalah kayak kepulauan, sumbernya daratan, berarti ini pasti bisa menang. Belum tentu, bos. Komisioner Bawaslu Kepulauan Selayar, Azmin Haidar, menyatakan bahwa meskipun tidak ada regulasi yang mengatur politik identitas secara eksplisit, Bawaslu akan mengawasi dan menindak jika politik identitas digunakan untuk mendiskriminasi atau menghasut masyarakat. Politik kebencian dan serangan pribadi hanya akan memicu konflik di antara pendukung calon. Azmin berharap penyelenggara pemilu, pemerintah, dan pihak keamanan bekerja sama untuk meminimalisir konflik. Politik identitas ini awalnya baik, tetapi ketika dia sudah ditransformasikan menjadi politik kebencian, ketika menyerang salah satu, menghina salah satu paslon, nah inilah yang menjadi kerawanannya. Budayawan Selayar, Rahmat Zainal, menyampaikan bahwa stereotip politik antara pulau dan daratan tidak lagi relevan. Ia menjelaskan bahwa penduduk pulau dan daratan di Selayar memiliki hubungan kekerabatan dan telah hidup dalam akulturasi budaya. Kenapa orang daratan harus ke pulau? Pasti merangkul penyampaian supaya ada interaksi budaya. Pertunjukan hari-hari pun saya hari ini sudah tidak jalan lagi. Budaya orang pulau ditampilkan di daratan. Saya tidak melihat ini sebagai ancaman dalam demokrasi kita. Bahkan saya melihat ini satu kekayaan dalam demokrasi kita. Rahmat mengajak pemuda untuk lebih produktif dan berkontribusi dalam demokrasi dengan cara yang positif. Akademisi Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar, Yanuar Taufik, menegaskan bahwa isu stereotip politik antara pulau dan daratan tidak pernah signifikan dalam politik Selayar. Ia percaya bahwa isu ini hanya muncul menjelang pilkada dan tidak memiliki pengaruh besar terhadap pemilihan bupati dan wakil bupati yang akan datang. Itu harus mengetahui betul bahwa saya waktu kecil remaja itu di pulau, Pak. Dan isu-isu seperti ini tidak ada sebenarnya antara dikotomi daratan dan kepulauan. SD saya di pulau, SMP saya di pulau. Nanti setelah saya SMA baru kembali ke daratan karena orang tua saya itu tugas di pulau ada. Dan itu muncul nanti pada saat menjelang pilkada. Ini kan satu hal yang biasa kita lihat. Itu isu dikotomi pulau dan daratan itu selalu muncul, Pak, nanti menjelang pilkada. Padahal sebenarnya itu di masyarakat daratan, masyarakat kepulauan itu tidak ada itu. Stereotip dalam politik dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian terhadap individu atau kelompok tanpa alasan yang jelas.
Stereotip politik berbahaya karena bisa mempengaruhi sikap dan keputusan politik tanpa didasarkan pada fakta, yang dapat memperkuat ketidaksetaraan dan diskriminasi dalam politik, serta membatasi partisipasi aktif individu atau kelompok tertentu dalam proses politik. Fanatik berlebihan terhadap calon yang kita perjuangkan. Saatnya sekarang tidak usah lagi kita fanatik berlebihan terhadap pasangan calon. Coba kita lihat bagaimana perseteruan cebong dan kampret di pemilihan presiden beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kita mengikuti perkembangan di media sosial pada saat itu, bagaimana perseteruan kampret dengan cebong, seolah-olah dunia ini sudah mau kiamat. Orang yang tinggi pemikirannya mendiskusikan ide-ide. Ini seorang intelektual. Yang kedua, orang yang rata-rata pemikirannya mendiskusikan peristiwa. Ini sejarawan. Tetapi orang yang rendah pemikirannya mendiskusikan orang lain atau Pak Gosling dan dia dan sebagainya. Rakyat bersatu, demokrasi terwujud. Dalam irama kebersamaan kita membangun bangsa. Suara rakyat, melodi keadilan, bersama menuju masa depan yang penuh harapan. Dalam harmoni, rakyat bersatu, demokrasi terwujud. Setiap hati yang bersatu menuju kebebasan. Dalam setiap langkah